Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, dengan siapa di mana? Saya Arif dari Banjarnegara. Dengan sahabat Haris di Banjarnegara. Baik, kita bersolat terlebih dahulu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim barik alaihi wa ala sahbihi. Baik, saya akan langsung bertanya kepada Buya. Assalamualaikum Buya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Buya dan keluarga sehat selalu dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Gini Buya, sekarang itu banyak ustadz atau kiai yang bersandar kepada Syekh Albani ketika menghadirkan sebuah hadis. Contohnya ketika menghadirkan sebuah hadis, maka beliau mengatakan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani. Yang ingin saya tanyakan Buya, siapakah Syekh Albani itu? Apakah dia satu akidah dengan kita? Kemudian bolehkah kita mengikuti ustadz yang bersandar kepada Syekh Albani itu? Kemudian satu lagi Buya, masalah Ibnul Qayyim Al-Jauzi dan Ibnu Taimiyah. Apakah mereka juga satu akidah dengan kita? Bolehkah kita men-share atau membagikan kalam-kalamnya kepada sosial media? Karena takutnya beliau itu beda akidah dengan kita Buya. Syukran Buya. Mohon doanya selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Buya, langsung dijawab Di ya. dalam kita membaca pemikiran ulama, pendapat ulama, bukan kebiasaan kita untuk mencaci, menanamkan kebencian dan sebagainya. Kalaupun ada perbedaan pendapat, ulama kita mengajarkan kita lapang dalam perbedaan pendapat. Nah, itu yang diajarkan ulama-ulama besar kita dari masa ke masa. Akidah ahli sunnah wal jamaah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Nah, adapun orang-orang yang disebut tadi, Syekh Albani, Syekh Ibnu Qayyim, Ibnu Taimiyah, itu ada catatan. Kita tidak mengajari orang untuk mencaci orang-orang seperti itu. Ngapain dia ngajari caci maki? Akan tetapi mereka itu punya catatan. Kita punya catatannya beberapa pemikiran-pemikiran yang menjadikan orang memusuhi yang lainnya. Termasuk bagaimana kaum Asy'ariyah itu dihantam habis-habisan, dicaci maki, diolok-olok. Lah karena itu, sehingga kalau ternyata kami memberi reaksi yang mungkin bisa dijadikan reaksi yang negatif kepada beberapa orang, bukan karena kita menanamkan kebencian, karena mereka telah salah pandang mereka kepada akidah kita ahli sunnah wal jamaah Asy'ariyah. Coba saja kuncinya. Makanya bagaimana mencaci Asy'ariyah, akidah yang dari masa ke masa. Jadi mohon maaf, ini tolong dibedakan. Jadi kami akan mengingkari siapapun yang mereka itu adalah menanamkan kebencian, pemikiran, mulai dari hal masalah tawassul, masalah yang lainnya. Ini kan masalah maulid Nabi. Ini kan hal-hal yang sebetulnya kenapa kok jadikan bahan permusuhan orang awam di kampung, kok jadi memusuhi? Kebencian kepada ahli tasawuf, kebencian kepada Asy'ariyah. Nah, jadi kita tidak mengajarkan kebencian kepada siapapun, akan tapi orang-orang yang disebut tadi itu mereka punya andil di dalam menjadikan orang-orang memusuhi akidah yang selama ini saya yakin akidah Asy'ariyah, ahli sunnati wal jamaah. Tapi Imam Abu Hasan Asy'ari sendiri mengatakan bahwasanya kita tidak mengkafirkan orang yang menyembah ke Ka'bah, menyembah kepada Allah, yang menghadap ke kiblat, ahli kiblat, maksudnya yang beriman kepada Allah, kita dilarang mengkafirkan. Cuman kalau ada orang mengajari bagaimana pensyirikan orang tawasul, dan saya sendiri mendapat imbasnya kok. Kita juga pernah ngobrol dalam hal ini, dialog. Ternyata masih mengatakan ini adalah kerjaan syirik. Ajib, sudah dijelaskan dengan gamblang, kenapa masih dikatakan kerjaan syirik yang kita lakukan selama ini? Loh, ini sumbernya dari mana? Jadi kita tidak mengajari musuh, akan tapi orang-orang ini punya catatan, mereka punya andil di dalam menanamkan permusuhan, mencaci Asy'ariyah. Saya Asy'ari. Dan urusan akidah saya Asy'ari. Saya berani mengatakan Asy'ari. Kalau ada yang tidak sesuai dengan saya, ayo apa yang nggak cocok? Saya jelaskan. Nah
Nah ini nih, jadi permasalahannya bukan kita mengajarkan, enggak, tapi mereka adalah orang-orang yang punya catatan, mereka telah mengajarkan permusuhan dengan kaum Asy'ariyah. Sehingga mereka dengan bermacam-macam upaya untuk membedakan antara Imam Abu al-Asy'ari dengan Asy'ariyah dan sebagainya. Asy'ari mengikuti ulama Asy'ariyah. Pemikiran-pemikiran Asy'ariyah ada jelas pemikirannya, dibukukan semuanya. Kalau ternyata ada pemikiran Asy'ariyah yang itu adalah semua pemikiran pasti ada benalu-benalu yang harus dipangkas. Tapi saya yakin, akidah yang saya yakin adalah akidah yang tersebar di penjuru dunia dari masa ke masa, ya, akidah Ahlussunnati wal Jamaati Asy'ariyati wal atau Maturidiyati. Nah ini yang harus jadi tolong difahamkan ini. Jadi kalau yang disebut tadi adalah tidak mewakili ulama-ulama Asy'ariyah, bahkan mereka adalah yang membuat catatan yang menjadikan memusuhi kaum Asy'ariyah. Catatan punya memusuhi kaum Asy'ariyah. Sampai hari ini dari mana ada buku-buku yang betul-betul menghantam kaum Asy'ariyah? Mana sumbernya? Coba saja. Kalau Anda datang kepada kami, saya kasih bukunya. Referensinya gimana? Referensinya orang-orang ini. Berarti permusuhan kaum Asy'ariyah ini kepada kaum Asy'ariyah ini muncul daripada orang-orang yang dianggap besar ini. Ini jadi sebabnya ini. Kalau seandainya coba, ini padahal masalah bisa didiskusikan kok. Masalah sederhana. Kesalahan pemahaman masalah tawasul habis-habisan. Masalah tasawuf seperti apa sih? Kenapa kok jadi babi buta mencaci makinya? Dikatakan afin, saya melihat. Dan itu kalau itu datanya besar banyak. Sampai kita juga baru mendapatkan kiriman buku tentang caci maki kepada Asy'ariyah. Mungkin harapannya saya agar kembali, agar keluar dari Asy'ariyah. Loh, ini adalah catatannya remeh, catatannya fitnah, catatannya kebohongan. Dan memang di sisi lain ada pengikut-pengikut kaum Asy'ariyah malas belajar, sehingga menjelaskan pemahaman Asy'ariyah adalah juga saya coba loh. Ini ada, tidak kita pungkiri. Tapi saya belajar, saya nggak bisa dibohongin. Saya belajar memahami, saya pemahaman akidah Asy'ariyah itu saya belajar. Nah, yang Anda sebut, maka ulama hadis banyak, kami tidak akan kembali kepada ulama-ulama hadis yang dia menanamkan atau membibit benih-benih yang menjadikan orang bermusuhan kepada kaum Asy'ariyah. Asy'ariyah sudah terbukti dari masa ke masa. Dari masa ke masa, nggak bisa. Hanya permasalahannya sebagian orang mengaku-ngaku. Imam Nawawi katanya bukan Asy'ari. Bagaimana bukan Asy'ari Imam Nawawi? Ibnu Hajar Al-Asqalani bukan Asy'ari. Bagaimana Imam Hajar Al-Asqalani bukan Nawawi? Bukan apa? Bukan Asy'ari. Ulama-ulama besar, Ghazali, Asy'ari, Asy'ari. Nah, kelebihannya Asy'ari adalah tidak mudah mengkafirkan orang lain. Tidak mudah mencaci, lihat Asy'ariyah. Sangat beda dong. Sehingga mungkinkah selain Asy'ariyah benar? Ya mungkin ada akidah selain Asy'ariyah benar. Tapi lihat ciri khas kaum Asy'ariyah adalah seperti itu. Ada suatu bakar akidah Imam Abu Ja'far At-Tahawi, tidak bertentangan. Akidahnya Tahawiyah. Cuman di sana ada syarah-syarah tentang bukunya Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang bertentangan dengan Asy'ariyah. Pensyarahnya bukan Abu Ja'far At-Tahawinya. Kita membaca kitab akidah Tahawiyah. Jadi yang disebut tersebut, mohon maaf, ini adalah kita tidak mengajarkan kebencian, caci maki, tapi ada beberapa catatan. Makanya semua orang yang punya catatan semacam itu saya hindari. Karena kita ingin arahkan orang untuk mempelajari sesuatu yang akan terjadi perdamaian, kedamaian dan keindahan. Bukan bermusuhan, mencaci, ini syirik, ini bid'ah, ini kafir, ini syirik, ini syirik, ini syirik. Kok begitu banyaknya syirik? Dan saya pun sudah dianggap syirik sesuai dengan kaidahnya itu. Coba saya dianggap syirik dengan kaidahnya itu. Dengan akidah saya Asy'ari syirik. Dengan tasawuf saya syirik. Dengan tawasul saya syirik. Nah, ini kan jadi gak benar. Tapi semoga mereka adalah ahli iman. Yang disebutkan tadi adalah orang ahli iman. Kita yakin insya Allah semoga Allah mengampuni, dan kemudian juga tidak kita pungkiri kebaikan juga ada. Tapi dalam urusan akidah kita harus punya prinsip dong. Saya tidak boleh mempelajari sesuatu yang membahayakan buat diri saya dan anak-anak saya. Bahkan saya larang anak-anak saya untuk membaca sesuatu yang berbahaya, karena murid-murid jangan baca. Jangan sok tahu saya bisa memfilter. Yang banyak kepleset itu gara-gara sombong. Masih banyak buku-buku ulama Asy'ariyah yang lembut, indah, menciptakan perdamaian dunia. Itu banyak dengan amalan-amalan yang selama ini sudah berada di masyarakat. Kalau kita di Maroko, jelas di Maroko, di Mesir, jelas di sana. Jazair, di Indonesia apalagi, Singapura, Malaysia, semua adalah akidah Indonesia, akidah indah, akidah Ahlussunnati wal Jamaati al-Asy'ariyati atau Maturidiyah. Baik Bu ya. Adapun tentang nama Ibnu Qayyim sendiri Bu ya, itu apakah memang semua karena kami pernah mendengar ada dua Ibnu Qayyim Bu ya. Yang satu adalah akidah ada Ibnu Jauzi, banyak Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Ibnu Jauzi sama Ibnu Qayyim al-Jauziyah.
Jadi Ibnu Jauzi dengan itu berbeda, Bu, ya? Berbeda. Ibnu Jauzi lebih Ibnu Qayyim al-Jauzi. Ibnu Jauzi lebih dahulu. Itu yang akidah kita, Bu, ya? Akidahnya Jauzi adalah akidah adalah dia dari mazhab asal Hambali, sangat sesuai dengan akidah Asy'ariyah. Jadi ayat sifat dan sebagainya sangat jelas Ibnul Jauzi. Ibnul Jauzinya, Bu, ya? Nah, kalau Ibnu Qayyim sebetulnya banyak kebaikan dari beliau-beliau ini. Kita tidak pungkiri kok. Kita harus insaf dong, kebaikan harus. Misalnya Ibnul Qayyim al-Jauziyah sendiri di dalam kitab Rohnya sendiri dia telah membangun suatu pemikiran yang baru dan sangat dekat dengan kitab Roh, sangat dekat dengan apa yang selama ini diyakini oleh kaum Asy'ariyah. Ya, jadi sebenarnya menjadi masalah adalah di saat muncul orang-orang mempertajam khilaf itu menjadi sebab untuk menghujat, mencaci dan mengolok. Ya, ya. Semoga Allah mengampuni semuanya. Baik, dan Ibnu Taimiyah sendiri juga masalah-masalah yang selama ini dipermasalahkan juga tidak sekeras orang-orang yang datang setelahnya. Jadi misalnya bahkan kita juga ada saat menulis beberapa buku ya kita mengambil tentang ya masalah selama ini diperdebatkan justru kayak mengatakan mau da'u thawab nggak boleh dan sebagainya, kok seolah-olah itu kalau sudah orang tahlilan itu kan harus mukanya harus kusut kan begitu ya, padahal itu sendiri juga ada. Menurut Ibnu Taimiyah sendiri juga ada hal yang demikian itu. Jadi banyak hal-hal yang sebetulnya ya cuman kita kan tidak boleh memukul rata gara-gara satu kesalahan lalu kita jelekkan semuanya, enggak kan. Cuman kita waspada dong ya. Karena sudah ada bibit-bibitnya. Coba aja kenapa ada caci maki merendahkan sampai subhanallah orang seolah-olah merendahkan Asy'ari. Ada satu anak muda membodohkan Asy'ariyah. Kenapa Asy'ariyah untuk membatasi tentang sifat-sifat Allah itu? Kok Allah diatur-atur? Ajib. Berarti dia tidak paham masalah. Sifat 20 bukan kita mewajibkan kepada Allah, tapi kita meyakini bahwasanya hal itu wajib kita yakini ada pada Allah. Itu ada videonya yang demikian itu. Nah, ini bibitnya dari mana orang begini? Kalau Anda tahu yang spesial ini, saya tunjukkan videonya. Ini menunjukkan kebodohannya bahwasanya dia mengatakan Asy'ari itu ngatur Tuhan, atur Tuhan, ini tidak boleh, ini wajib bagimu. Kita tidak mewajibkan kepada Allah, atas Allah tidak, tapi kita mewajibkan, kita meyakini bahwasanya itu ada dimiliki oleh Allah sifat ini. Beda memahami. Jadi hal yang semacam ini loh kok orang aneh-aneh begini. Nah, ini dari mana sumbernya orang begini nih? Sumber dari pemahaman yang salah sehingga menjadikan permusuhan. Baik. Saya berpegang Asy'ariyah, saya tidak pernah ragu. Kalau ada yang mempertanyakan, ayo tanyakan. Apa sih yang menjadi masalah? Yang Anda permasalahan itu biasanya Anda mendengar tidak langsung. Atau mendengar dari orang Asy'ari yang tidak mengerti. Saya belajar Asy'ariyah, silakan datang. Apa yang Anda permasalahan tentang manhaj Asy'ari? Dari ayat-ayat, dari sifat-sifat Allah atau mana? Coba. Baik. Kita siap. Tapi ini permasalahan ada beberapa orang yang dari sinilah akan tolonglah sudah henti kita. Maka kita kembali kepada, makanya kami himbau Indonesia mayoritas adalah kaum Asy'ariyah. Kaum Asy'ariyah ini adalah terbuka, bisa menerima semuanya. Menjadi orang itu moderat, menjadi orang itu lapang hati. Tetap punya prinsip, nggak bisa diganggu juga. Tapi harus ada prinsip dong. Seperti itu. Baik, Bu, ya. Dan mohon maaf ya sekaligus gelar Syekhul Islam sendiri itu, Bu, ya, apakah ada perbedaan dalam memahami gelar Syekhul Islam? Karena sebagai mengatakan Syekhul Islam ini adalah ini, yang satunya adalah ini. Semua murid bisa menggelari gurunya. Ya, Bu. Kalau kita kaum Asy'ariyah ada Syekhul Islam adalah Syekhul Syuyukh Zakaria Al-Ansari. Karena beliau umurnya panjang dan muridnya ulama-ulama dan beliau menemui murid-muridnya besar, makanya dikatakan Syekhul Islam ada. Ya, ya. Nah, semua murid bisa memberikan nama. Jadi maksud kami mohon ini adalah dari ayo kita terbuka. Jangan main hantam di mimbar. Ya, ya. Ada kami senang dengan beberapa orang. Bahkan kalau perlu dengan beda agama pun kita perlu ada obrolan yang cantik. Ya. Bukan caci maki di balik mimbar. Itu kan fitnah di mimbar. Kita di kampung-kampung ada orang ngadu dan kita melihat. Ya. Dan kita melihat dan ini nyata di kampung kenapa orang ditanamkan kebencian, memusuhi. 5 keluarga kakak beradik masuk satu akidah ini aneh, langsung besok berubah. Alasannya harus amar ma'ruf munkar, harus ada syirik. Loh, kalau Anda berbukti, saya tunjukkan, saya bawa keluarganya, gitu. Banyak keluarga semacam itu. Loh, masa beragama semacam itu? Jangan dipengaruhi orang-orang yang Masya Allah, orang yang di kampung-kampung yang beribadah dengan penuh ketulusan. Kalau Anda punya masalah, tanyakan, saya siap memberi. Biarpun saya tidak tahu semuanya, saya bisa bertanya kepada siapa saja, pada ulama. Tapi jangan menyebar, hamba-hamba Allah memfitnah, ini syirik, ini bid'ah dan sebagainya. Dari mana kesyirikan? Nah, kita perlu damai, kita sudah selamat, jangan main caci maki. Sekarang takfir, mudah mengkafirkan,
mudah membid'ahkan, mudah mensyirikkan. Ini kan problem besar. Belum bertanya kepada yang bersangkutan. Saya kena. Kita kena. Ini adalah amalan syirik di Al-Bahjah. Setiap Jumat ada tawasulan dan ajib. Amalan syirik. Baik. Kalau syirik saya dipenggal lehernya dong. Loh kok berani ya orang ngomong begini ini bagaimana? Padahal sudah ngobrol juga. Sudah dijelaskan juga. Itu loh. Ini jadi catatan kami kepada beberapa tokoh itu karena mereka telah mengajarkan telah dinukil dari mereka sesuatu yang menjadikan sebab orang bermusuhan semacam ini. Nah kalau tadi pertanyaan yang terakhir dari siapa sahabat Haris ya, ini kalau sampai ada ustadz-ustadz yang menukil dari kalam-kalamnya, berarti mungkin dia kurang belajar. Kalau memang belajar Asy'ariyah, kita punya muhadditsin yang besar-besar. Pentasih hadis sudah sangat jelas. Mungkin miskin referensi. Kenapa harus mengambil sesuatu yang selama ini punya catatan? Karena mungkin biasanya kalau browsing itu memang yang keluar banyak keluar ya, itu. Memang masalah ini kan berlomba-lomba di dalam urusan mendakwahkan. Ya. Jadi masih banyak kok. Referensi masih banyak yang lainnya. Muhaddis yang terbukti menghafal ribuan hadis itu banyak kita. Baik ya. Baik, terima kasih. Jadi tidak langsung kita hukumi bahwa ustadz ini tidak benar juga karena mungkin kena lemah. Dia adalah mungkin waktu belajarnya tidak detail. Dan kita tidak, mohon maaf ini jangan sampai nanti ini langsung ditanggapi sebagai penanaman permusuhan, tidak. Akan tapi justru kami mewanti-wanti ada beberapa tokoh yang pemikirannya dinukil menjadi sebab permusuhan. Padahal tokoh itu sendiri belum tentu mengajarkan permusuhan. Selama ini lihat. Baik ya. Jadi kalau masalah ini saya tanggung jawab ini barangkali didengar oleh orang banyak kan. Mana pemahaman apa? Kita perlu diskusi, duduk yang manis. Hakikat tawassul, maulid Nabi gak habis-habis dari dulu. Habis-habis. Kok aneh banget. Tawassulan juga sebagai tahlilan. Berarti sebenarnya ustadz-ustadz yang mungkin mengambil dari kalam beliau pun tidak bisa langsung serta-merta kita hukumi bahwa mereka adalah orang yang akidah beda dengan kita, dilihat dari mungkin karena mungkin kurang referensi atau mungkin tidak menemukan pentasih hadis yang lainnya atau karena masalah untuk disebut sebagai umum hadis sendiri kan harus ada aturan-aturannya yang mohon maaf ini mungkin dari teman-teman yang mungkin yang selama ini dengan Syekh Albani, Syekh Ibnu Taimiyah dan yang lainnya, ini bukan berarti kami menanamkan kebencian orang Asy'ariyah kepada Anda, tidak. Kami ingin jujur, banyak masalah ilmu. Ada beberapa permasalahan yang harus diselesaikan sekarang ini. Saya kerja selangkah permasalahan. Kenapa aku sampai ribut sekali lihat? Saya terlepas dari ribut ini. Biasanya saya akan mengatakan Islam itu indah loh ya. Seolah berpegang pada sunnah kitabullah sunnah. Bagaimana berpegang dengan kitab Allah dan sunnah Rasulullah? Mungkin saya bertanya, saya berpegang atau tidak? Begitu saja. Hanya gara-gara manhaj saya Asy'ari, saya dianggap tidak berpegang pada sunnah Nabi, kan kacau ini. Berarti saya tidak ada nilainya, kan begitu. Jadi permasalahan itu, kalau seandainya tidak seorang punya keyakinan, tapi tidak sampai derajat Rasulullah mengajari permusuhan, maka akan normal, nggak ada masalah. Seperti halnya perbedaan dari Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i. Ini adalah perbedaan yang sangat luar biasa, sederhana, nggak sampai menjadi permusuhan, ya kan? Yang menjadi masalah lagi adalah orang yang tidak mengerti masalah khilafiyah dianggap masalah usuliyah, masalah akidah, sehingga dia keras banget. Padahal masalah bisa berbeda pendapat dalam hal ini. Dan kita temukan barang yang sudah insaf, banyak orang insaf. Jadi tolonglah, kita perlu damai lah, negeri ini perlu damai. Jangan sampai ada kelompok-kelompok yang mengarahkan kepada ekstremisme dan sebagainya. Dari mana itu? Ekstremis itu adalah memandang orang lain tidak sesuai dengan dia harus dipangkas. Namanya khawarij pada zaman dulu. Kafir. Syirik. Seperti itu. Semoga Allah menjadikan kita juru damai di negeri ini. Dan mohon ini adalah mumpung didengar, kalau Anda mendengar suara ini dari yang berbeda dengan kami Asy'ariyah, Maturidiyah, Anda bisa datang ke pondok untuk kita diskusi yang baik. Nah, saya itu tidak mencaci Anda kan, saya tidak mencaci Anda, saya tidak menanamkan kebencian, akan tapi diskusi supaya Anda supaya ngerti, jangan sampai kaum muslimin di Indonesia, kaum Asy'ariyah ini dihujat habis-habisan gara-gara muncul sekolah di sini menjadi tidak mesra, ada sekolah ini tidak indah gara-gara ini. Masya Allah, innalillah. Kita perlu damai, kita perlu bahagia, kita perlu baik-baik. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat
kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.